sukacita pada pagi hari ini kalau kita boleh berada di rumah Tuhan, dan biarlah waktu yang Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apapun, sehingga kita semua boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Itu yang kita rindukan, bukan? Kalau kita datang beribadah, kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, pasti akan ada kelegaan, sukacita, sejahtera yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kalau kami boleh beribadah dengan tubuh yang kuat, sehat, dengan perasaan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan biarlah kami gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, bahkan Engkau yang menguduskan tempat ini. Engkau juga menguduskan setiap kami, sehingga kami Tuhan layakkan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang di dalam perjalanan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan tibakan di tempat ini bersama dengan kami dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau. Atas pelayan-pelayan-Mu, atas hamba-Mu, Tuhan kuduskan setiap kami, Tuhan layakkan, berikan kesatuan hati bagi setiap kami, kesatuan roh, sehingga kami boleh memimpin jemaat Tuhan bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami serahkan ruangan ini, ruangan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus diri
sorak-sorai yang paling mulia untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami percaya sukacita yang melimpah ada bersama dengan kami. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam ruangan ini. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai. Amin. Sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Di setiap rindu kita, di setiap hati kita, Tuhan Yesus menjadi tempat yang utama. Dialah sumber kebahagiaan kita, dialah sumber sukacita kita, bahkan dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam pelayananku, sukacitaku yang dari dalam-Mu. Yesus sukacitaku, amin Tuhan. Yesus kekuatanku, ya Tuhan. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti Tuhan. Kami bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keangkatanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku
Sungguh benar Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Kami sungguh menyadari di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada banyak hal, tantangan, masalah, kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kalau kami punya Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan dan sukacita kami, maka kami pasti sanggup menghadapi semuanya, dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Karena Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pemenang, yang sanggup menjadikan kami umat-umatnya menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sebab itu pagi hari ini dengan hati penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Ya, Shalom, puji Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya lupa, Saudara, minggu depan mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama dalam ibadah memperingati kelahiran Tuhan Yesus atau ibadah Natal. Ya, di hari Minggu tanggal 25 Desember di tempat ini dilaksanakan jam 9 pagi, ya, seperti hari ini. Ya, jadi ibadah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Natal dilaksanakan minggu depan di hari Minggu tanggal 25 Desember dimulai jam 9 pagi. Yang mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bisa hadir bersama-sama, tentunya kita bersukacita, ya, boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengalahkan kejahatan. Sekali lagi, mengalahkan kejahatan. Kita akan buka Alkitab dan kitab Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-17 mulai. Roma 12 ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Roma 12 ayat yang ke-17 mulai, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis,
Pembalasan itu adalah hakku. Guru besar berarti hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api atau menimbun bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju berkata amin. Nah, judul perenungan firman Tuhan sesuai dengan ayat yang terakhir di ayat 21 dikatakan kalahkanlah kejahatan. Nah, ayat-ayat ini disampaikan ada 3 tujuan. Dari ayat-ayat ini ditulis dan disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada umat Tuhan. Tujuan yang pertama, mengapa ayat-ayat yang baru kita baca Tuhan sampaikan kepada umatnya? Yang pertama, supaya kita dewasa di dalam menghadapi dan menyikapi setiap bentuk kejahatan yang senantiasa ada dan berpotensi untuk melukai kita. Ya, jadi yang pertama, ayat-ayat yang kita baca itu dituliskan, diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita dewasa di dalam menghadapi dan menyikapi setiap bentuk kejahatan yang senantiasa ada dan berpotensi untuk melukai kita, untuk menyerang kita. Yang kedua, apa tujuannya? Supaya kita memutus mata rantai kejahatan. Sekali lagi, memutus mata rantai kejahatan. Dengan kata lain, tidak memperpanjang kejahatan itu. Dan yang ketiga, supaya kita melawan kejahatan dengan cara yang benar berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, supaya kita melawan kejahatan dengan cara yang benar berdasarkan firman Tuhan. Inilah 3 tujuan utama, 3 tujuan penting yang Tuhan mau melalui firman yang disampaikan Roma 12 ayat 17 sampai 21. Yang pertama, supaya umat Tuhan dewasa dalam menghadapi, dalam menyikapi setiap bentuk kejahatan yang senantiasa ada dan sangat berpotensi untuk menyerang dan melukai kita. Yang kedua dikatakan supaya umat Tuhan bisa memutus, menghentikan, memutus mata rantai kejahatan, tidak memperpanjang kejahatan itu. Sebab kalau nggak diputus, itu kejahatan bisa jadi seperti sebuah siklus. Kalau saudara ingat kisah di masa lalu, kerajaan-kerajaan, demikian juga kerajaan yang ada di Indonesia, nanti ada seseorang membunuh rajanya karena dia ingin jadi raja. Rajanya dibunuh, rajanya mati, dia naik jadi raja. Setelah dia naik jadi raja, anak dari mantan raja yang masih kecil bertumbuh dewasa. Setelah dewasa dia tahu ayahnya dibunuh oleh sekarang yang jadi raja ini. Maka dia balas dendam, dia bunuh lagi orang yang membunuh ayahnya. Mati, dia naik jadi raja. Nah, setelah dia jadi raja, anak dari orang yang jadi raja yang dibunuh itu nyimpan dendam, dibunuh lagi orang yang sudah jadi raja. Terus seperti sebuah siklus berputar. Dendam, kebencian membuat manusia melakukan kejahatan senantiasa, menjadi seperti sebuah mata rantai yang tidak terputuskan. Nah, ayat ini ditulis supaya umat Tuhan memutus, menghentikan mata rantai kejahatan, tidak memperpanjang kejahatan. Dan yang ketiga, supaya umat Tuhan melawan kejahatan. Jadi kejahatan harus dilawan, harus dilawan.
tapi melawannya dengan cara yang benar sesuai firman Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka memang kejahatan mulai menguasai hidup manusia, ya, dimulai dari anak Adam dan Hawa, yaitu Kain, ya, dia iri hati, dengki melihat persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dirinya ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Dia kecewa, dia iri, dia sakit hati. Wah, dia cari cara, ya, bagaimana supaya aku bisa menyingkirkan adikku, sehingga akhirnya kitab menceritakan Habil dibunuh oleh Kain. Ini pembunuhan yang pertama, ya, yang dilakukan oleh manusia, anak dari Adam dan Hawa membunuh adiknya sendiri. Ya, jadi kalau zaman sekarang ada banyak orang yang tega melakukan kejahatan, bukan hanya kejahatan kepada orang lain, bahkan kepada anggota keluarganya. Tidak usah kaget, dari zaman Adam dan Hawa sudah terjadi. Seorang membunuh adik kandungnya. Kok tega? Tega. Mengapa? Karena dosa. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka kejahatan mulai menguasai hidup manusia, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini memang ada banyak kejahatan yang sangat sering terjadi. Bahkan mungkin kita pun juga pernah melakukan kejahatan ataupun mendapat perlakuan yang jahat dari seseorang. Kalau mau jujur, Bapak Ibu Saudara ditanya, pasti semua berkata, pernah Pak, saya pernah punya pengalaman mendapat perlakuan buruk, mendapat perlakuan yang jahat dari seseorang. Pernah Pak. Bahkan mungkin ada yang berkata, sering Pak, ya, dikerjain, dibully, ya, dicaci, dijelekkan, difitnah, bahkan dilakukan hal-hal lain yang lebih buruk. Nah, menjadi pertanyaan, pada saat hal itu terjadi, kita mendapat perlakuan yang jahat dari seseorang, ya, bagaimanakah tindakan kita? Apakah yang kita lakukan? Nah, Rasul Paulus, ya, tentunya dengan hikmat yang Tuhan berikan, menuliskan ayat-ayat yang baru kita baca untuk boleh menjadi sebuah jawaban buat kita umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita sedang menghadapi perlakuan yang jahat dari seseorang. Ya, ada dua nasihat yang Paulus berikan dari ayat di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Nasihat yang pertama ini dalam bentuk kalimat negatif. Ya, mengapa kalimat negatif? Karena isinya larangan. Kalimat yang kedua, nasihat yang kedua itu berisi kalimat positif. Mengapa kalimat positif? Karena isinya perintah. Jadi ada dua nasihat yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Roma 12 saat umat Tuhan menghadapi kejahatan atau mendapat perlakuan yang jahat dari seseorang. Yang pertama itu berupa kalimat negatif, yaitu larangan. Yang kedua berupa kalimat positif, yaitu perintah. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah kalimat negatif. Ya, ini nasihat yang Tuhan berikan melalui Paulus adalah jangan membalas. Jangan membalas kejahatan. Membalas sering dianggap sebagai hal yang wajar untuk mendapatkan keadilan. Banyak orang berasumsi, beranggapan seperti ini.
kalau balas itu wajar, ya. Karena apa? Kita mau mendapatkan keadilan, ya. Karena itu saya mesti balas supaya adil. Seperti dia pernah berlaku jahat, menyakiti, merugikan saya, dia pun harus merasakan hal yang sama supaya adil. Ini yang paling sering, ya, kata-kata disampaikan oleh banyak orang. Pembalasan dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka tanpa kita sadari kita telah masuk dalam mata rantai kejahatan. Saya ulang, saudara. Jikalau kita membalas kejahatan, perlakuan jahat dibalas dengan kejahatan pula, maka tanpa kita sadari kita telah masuk dalam sebuah mata rantai kejahatan. Masuk karena dapat perlakuan jahat, dibalas jahat. Orangnya balas lagi yang jahat, kitanya balas lagi yang jahat. Oh, seperti mata rantai itu. Masuk dalam mata rantai kejahatan. Tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam jebakan atau perangkap dari iblis. Alkitab menyebut sebutan untuk iblis, salah satunya adalah si jahat. Ya, kita lihat sebentar ya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Alkitab menyebut iblis dengan sebutan si jahat. Matius 13 ayat yang ke-19. Ini salah satu, sebenarnya ada banyak ayat di Alkitab yang menuliskan sebutan untuk iblis itu adalah si jahat. Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat ini berkata datanglah si jahat. Siapa yang dimaksud si jahat? Si jahat ini bicara tentang iblis. Ya, jadi kalau ada orang melakukan kejahatan, lalu kita umat Tuhan yang mendapat perlakuan jahat itu balas, tanpa disadari kita sudah masuk dalam jebakannya si jahat. Onar, pembuat kejahatan, biang keroknya itu memang dari iblis yang mengawali, yang ingin membuat manusia jatuh dalam dosa, melakukan berbagai kejahatan, bahkan dikuasai oleh kejahatan. Masuklah dalam perangkap atau jebakan iblis. Memang keadilan harus ditegakkan, betul. Tetapi ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tadi ayat sudah kita baca ya. Dikatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Memang keadilan harus ditegakkan, tapi ingat bahwa pembalasan itu firman Tuhan berkata adalah hak Tuhan. Murka Tuhan pasti akan turun atas mereka yang terus berbuat jahat. Murka Tuhan pasti akan turun atas mereka yang terus berbuat jahat. Karena kita berkata siapa yang menabur, dia akan menuai. Galatia 6 ayat yang ke-7 terus, baru baca ya ayat-ayat itu 7, 8 dan seterusnya. Siapa yang nabur, nuai. Nabur kejahatan, nuai hukuman. Nabur kebaikan, nuai upah berkat dan pahala. Siapa yang menabur, dia nuai. Jadi kadang ada orang suka menabur kejahatan, suka melakukan kejahatan, bahkan terus berbuat jahat. Saya pastikan sesuai firman Tuhan, murka Tuhan akan turun atas mereka.
Bukan mendoakan saudara, tapi firman Tuhan memang berkata begitu. Tabur tuai itu pasti terjadi, karena Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya, kecuali orang itu bertobat, sadar bertobat minta ampun. Nah itu beda ceritanya. Tapi kalau tidak mau sadar, tidak mau bertobat, terus lakukan kejahatan, tinggal tunggu hukuman dari Tuhan. Karena memang Tuhan itu Allah yang adil. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi nasihat yang pertama yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus saat kita mendapat perlakuan yang jahat, jangan membalas kejahatan. Ini kalimat negatif, kalimat larangan, jangan balas. Ya. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus yang kedua dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Saat kita umat Tuhan mendapat perlakuan yang jahat dari seseorang, maka yang kedua dikatakan adalah berbuat baik. Berbuat baik. Bapak Ibu, menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan saja sudah sulit. Ya, saya ulang. Menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu saja sudah sulit. Betul ya? Kalau mau jujur, nahan supaya tidak balas kejahatan dengan kejahatan itu saja sudah harus berjuang. Itu saja sudah harus bergumul. Itu saja sudah sulit. Apalagi nasihat yang kedua ini berkata, berbuatlah baik kepada orang yang telah menyakiti ataupun berbuat jahat kepadamu. Wah, ini pasti lebih sulit lagi. Tidak balas saja sudah sulit, apalagi disuruh berbuat baiklah, maka tentu ini lebih sulit. Kita tidak hanya dituntut secara pasif membiarkan sesuatu, namun kita juga dituntut secara aktif melakukan sesuatu. Ya, saya ulang. Kita tidak hanya dituntut secara pasif membiarkan sesuatu. Pasif itu maksudnya tidak lakukan apa-apa ya. Dapat perlakuan jahat, ya sudah, tidak dibales, tidak melakukan apa-apa. Ya, ini pasif. Pasif membiarkan sesuatu. Tuhan berkata tidak hanya menuntut secara pasif membiarkan sesuatu, tapi juga kita dituntut secara aktif melakukan sesuatu. Wah, ini memang sulit. Jujur saya katakan, bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya pun kalau saya merenungkan firman Tuhan ini saudaraku, secara manusia, secara daging, sulit. Tidak balas saja sudah sulit, saudara. Apalagi disuruh berbuat baik, aduh, jauh lebih sulit. Diperlukan kekuatan, diperlukan keberanian yang lebih besar untuk berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Sekali lagi, diperlukan kekuatan, diperlukan keberanian yang lebih besar untuk kita bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Kalau tidak punya kekuatan yang lebih, tidak punya keberanian yang lebih, tidak bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti, sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, tadi pujian berkata, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kita diberi kekuatan, keberanian yang lebih untuk belajar berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Belajar, ya, belajar. Karena memang tidak ada yang sempurna, semua masih belajar. Saya juga belajar, ya, kami hamba Tuhan pun juga belum sempurna, kami belajar. Jadi jangan salah ya, kalau Bapak Ibu pikir, wah
hamba Tuhan yang menyampaikan itu berarti sudah sempurna. Belum. Yang sempurna itu cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, kalau manusia belum, saudara. Bahkan mungkin masih jauh dari sempurna. Ya, kami pun hamba-hamba Tuhan juga sedang belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita, yang telah berbuat jahat kepada kita sesuai firman Tuhan, maka Alkitab berkata kita telah menumpukan, menimbun bara api di atas kepala orang yang melakukan kejahatan. Saya ulang ya, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, maka Alkitab berkata kita menimbun, menumpukan bara api di atas kepala orang yang sudah berbuat jahat itu. Ini merupakan kutipan Rasul Paulus dari nasihat yang sangat bijaksana yang dituliskan di Amsal pasal 25. Mari kita lihat sebentar ya. Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika ia, seteru atau musuhmu itu dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun, menumpuk bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata tulisan Rasul Paulus di kitab Roma tentang menimbun bara api di atas kepala orang yang berbuat jahat. Ketika kita umat Tuhan berbuat baik kepada orang itu, ternyata itu Rasul Paulus mengutip, ngambil dari kitab Amsal. Ya, jadi di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru Rasul Paulus mengutip kembali, menyampaikan kembali, mengingatkan kembali. Berarti ini satu hal yang penting. Di Perjanjian Lama tertulis, di Perjanjian Baru juga ada, dikutip kembali. Nah, saya percaya ungkapan menimbun, menumpuk bara api di atas kepala, ini tentu ungkapan yang sangat terkenal. Ada banyak umat Tuhan sudah sering dengar ungkapan atau kiasan atau istilah numpuk, nimbun bara api di atas kepala. Namun makna ini banyak umat Tuhan tidak terlalu mengerti. Ya, memang makna ini tidak dijelaskan secara detail. Nah, pagi hari ini kita akan lihat saudara ya, ada dua penafsiran tentang ungkapan yang berkata menimbun, menumpuk bara api di atas kepala. Itu terjadi saat seseorang membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka itu sedang menumpuk, menimbun bara api di atas kepala orang yang berbuat jahat. Apa artinya? Ayo kita belajar. Ada dua penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama, menumpuk atau menimbun bara api di atas kepala. Yang pertama, itu menunjuk pada rasa malu yang menyala-nyala. Rasa malu yang menyala-nyala. Maksudnya menambah rasa malu mereka yang berbuat jahat, menambah rasa malu mereka, sehingga pada akhirnya mereka menyesal karena telah berbuat jahat kepada orang yang baik. Ya, jadi ini penafsiran yang pertama, arti menimbun, menumpuk bara api di atas kepala, menambah rasa malu.
Ya, sehingga akhirnya orang itu jadi menyesal karena telah berbuat jahat kepada orang yang baik. Nah, ini berkaitan dengan sebuah adat atau ritual atau kebiasaan yang ada pada masa itu. Ya, kalau masa sekarang nggak ada sebenarnya, tapi pada masa Alkitab ditulis ada sebuah adat, ada sebuah tradisi, ada sebuah kebiasaan, ada sebuah ritual dari orang Mesir tentang penyesalan atau pertobatan, di mana adat ini menceritakan kalau ada orang yang menyesali kesalahannya, maka ia akan menunjukkan penyesalan atas kesalahan tersebut dengan cara membawa satu piring atau satu panci yang berisi bara api di atas kepalanya. Jadi tradisi adat atau kebiasaan atau ritual ya dari Mesir pada waktu itu, kalau ada orang yang menyesal atas kesalahan yang sudah mereka lakukan, maka mereka itu membawa ya di atas kepala mereka membawa satu piring atau satu panci bara api di atas kepalanya, ya, untuk menunjukkan kepada orang di sekitarnya, saya menyesal, saya sangat menyesal, saya bertobat. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, dikatakan tadi menumpuk, bara apinya itu ditumpuk, bara apinya itu ditimbun. Semakin berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, semakin ditumpuk, semakin ditimbun. Berarti orang yang jahat itu makin dibebani supaya, ya ini kalau dalam istilah pada masa itu makin malu. Manusia kan harusnya punya perasaan ya. Kalau terbebani, makin lama makin malu. Orang itu loh baik sama saya kok jahat. Orang itu tidak pernah jelekan saya selalu jelekan orang itu. Orang itu tidak pernah memfitnah saya selalu memfitnah orang itu. Malu. Semakin sering kebaikan dilakukan, semakin tambah malu. Ini penafsiran yang pertama. Ya, dengan harapan apa? Kalau sampai pada titik tertentu malunya makin besar, sadar, tobat, nyesel, kembali ke jalan yang benar. Ini penafsiran yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, lah kalau enggak sadar-sadar. Nah, karena ada orang yang gitu, melakukan kejahatan, enggak sadar, dibalas yang baik, enggak sadar, malah tambah jahat. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Dibalas yang baik, tambah jahat. Dibalas yang baik, tambah sadis, tambah jahat. Ya apa Pak kalau orang seperti itu? Ya, nah ini penafsiran yang kedua. Menumpuk atau menimbun bara api, penafsiran yang kedua adalah bicara atau menyiratkan tentang penghukuman ilahi. Jadi menggambarkan, menyiratkan, bicara tentang penghukuman ilahi, yang berarti mendekatkan orang tersebut kepada penghakiman atau penghukuman dari Allah. Jadi menumpuk bara api di atas kepala itu berarti sedang mendekatkan orang itu pada penghakiman, penghukuman ilahi, penghakiman, penghukuman yang dari Allah. Hal ini selaras, sejalan dengan konteks yang ada di Roma 12 tadi, ya, di mana Rasul Paulus berkata, kalau kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, kamu tidak boleh membalas. Karena apa? Kamu memberi tempat kepada, memberi murka kepada murka Allah. Itu Paulus katakan itu ya di Roma 12 tadi.
memberi ruang, memberi tempat bagi murka Allah. Karena memang pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, Allah pasti akan melakukan bagiannya. Bagi saudara tidak perlu, ya. Mana kok Tuhan tidak nepati janji? Mana kok Tuhan tidak lakukan sesuatu? Tidak perlu. Yang penting lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Ada dua. Yang pertama, jangan balas. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Jangan. Yang kedua, berbuat baik. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu bagian kita. Lakukan bagian kita, dan Allah lakukan bagiannya. Nah, kebenaran ini, kebenaran tentang penafsiran yang kedua ya. Kalau seseorang ditumpuk bara api di atas kepala, ini bicara tentang orang itu makin dekat dengan penghakiman, makin dekat dengan penghukuman dari Allah. Karena api itu seringkali juga dipakai bicara tentang penghakiman atau penghukuman ya. Nah, bicara tentang kebenaran ini tentu tidak boleh disalah tafsirkan ya. Disalah tafsirkan dengan pemikiran seolah-olah tujuan kita membalas kejahatan dengan kebaikan adalah untuk menyengsarakan orang lain. Tidak boleh. Saya ulang bisa Bu ya. Kebenaran yang saya sampaikan tadi tentang bahwa orang yang ditimbun dengan bara api itu makin dekat dengan penghukuman. Maka ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, maka tujuan kita bukanlah supaya membuat orang itu jadi sengsara, bukan. Tidak boleh ditafsirkan begitu ya. Kamu berbuat jahat sama saya akan balas yang baik. Supaya apa? Kamu cepat terima hukuman. Waduh, tidak boleh itu. Kalau ada umat Tuhan yang berpikir begitu, tidak boleh. Itu penafsiran yang salah. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, lalu kemudian kita balas dengan yang baik, dengan tujuan supaya orang yang berbuat jahat itu makin cepat terima hukuman. Karena apa? Dia makin dekat dengan penghukuman. Maka ketika kita makin banyak balas dengan yang baik, semakin dekat dengan hukuman, semakin cepat terima hukuman. Lalu kita berbuat membalas yang jahat dengan yang baik dengan tujuan ini. Tidak boleh. Ini sangat tidak diperkenan oleh Allah. Kita berbuat baik bukan tujuannya supaya orang itu jadi dihukum. Bukan tujuannya supaya orang itu jadi sengsara, bukan. Tapi kita berbuat baik tujuannya adalah karena kita mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Ketaatan kita didasari, dilandasi dengan keyakinan terhadap keadilan dan kasih Allah. Jadi waktu kita taat melakukan kebaikan, mendapat perlakuan yang jahat pun kita balas dengan berbuat baik, itu karena kita taat kepada firman Tuhan, di mana ketaatan ini didasari, dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh dengan kasih. Maka kita belajar untuk taat, balas yang jahat dengan yang baik. Bukan karena supaya kamu melakukan yang jahat ya, tidak apa-apa, aku tidak balas, karena memang Tuhan bilang tidak boleh toh, tak balas dengan yang baik. Kamu makin dekat dengan murka Tuhan, kena hukuman Tuhan, kapok. Nah, ini tidak boleh. Motivasi dasar berbuat baik seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak benar di hadapan Tuhan, tidak benar. Motivasi berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan adalah karena mentaati firman Tuhan, dilandasi dengan sebuah keyakinan terhadap keadilan dan kasih Allah. Kita percaya bahwa Allah tahu dan selalu mengambil keputusan yang terbaik. Allah tahu dan selalu mengambil keputusan yang terbaik. Oke, penutup sekarang. Di ayat yang ke-21 tadi yang menjadi judul kita ya, dari Roma 12,
ayat 21, Rasul Paulus tidak menutup, itu kan ayat yang terakhir dari perikop tersebut. Rasul Paulus tidak menutup dengan konsep keadilan. Karena kan biasanya orang kalau membalas itu katanya ingin supaya mendapat keadilan atau ingin menegakkan keadilan. Tapi ternyata di ayat 21 Rasul Paulus tidak menutup perikop ini dengan konsep keadilan, melainkan Rasul Paulus berbicara tentang kemenangan dan kekalahan. Kemenangan dan kekalahan. Ya, itu ada di ayat 21. Ya, di mana ayat 21 tadi dikatakan dari Roma 12, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada kata kalah dan kalahkanlah. Kalah dan menang. Jadi ternyata perikop ini tidak ditutup dengan bicara tentang keadilan Allah, tetapi Rasul Paulus menutupnya dengan bicara tentang kemenangan dan kekalahan. Ini adalah poin yang penting yang perlu digarisbawahi. Pada umumnya, motivasi terbesar dalam pembalasan dendam sebenarnya bukanlah keadilan. Saya ulang ya, kalau mau jujur, direnungkan, dipikirkan, dicari tahu, motivasi terbesar untuk membalas dendam itu sebenarnya bukan keadilan. Memang orang berkata, aku mau cari keadilan, aku mau menegakkan keadilan. Karena itu yang jahat kepadaku ya harus mendapat perlakuan yang serupa supaya adil. Sepertinya ingin mendapat keadilan, sepertinya ingin menegakkan keadilan. Tapi ternyata diteliti, motivasi terbesar dari pembalasan dendam sebenarnya bukanlah keadilan, melainkan kemarahan, adu kekuatan soal menang atau kalah. Saya ulang satu ya. Jadi sebenarnya motivasi utama dari pembalasan dendam itu bukan soal keadilan. Kalau mau jujur, kalau mau diperiksa dengan sungguh-sungguh, sebenarnya bukan soal keadilan, tapi soal kemarahan, adu kekuatan, menang atau kalah. Ya, merasa diperlakukan jahat, marah, mau balas dendam maksudnya, balas dengan yang jahat. Merasa diperlakukan jahat, ya, oh kamu bisa melakukan seperti itu kepadaku, aku juga bisa. Adu kekuatan, siapa yang lebih sakit nanti? Lihat, adu kekuatan. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Lihat. Jadi ternyata pembalasan dendam itu bukan keadilan motivasi utamanya. Ya, ucapannya memang ngomong mau menegakkan keadilan, mau cari keadilan, tapi sebenarnya motivasi utama orang membalas dendam itu karena ada kemarahan yang disimpan begitu rupa, adu kekuatan, dan ingin tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Itulah sebabnya di ayat 21 dari Roma 12 Paulus mengajarkan tentang kemenangan yang sejati, bukan tentang keadilan. Karena Tuhan tahu motivasi pembalasan dendam itu ternyata bukan karena soal keadilan, tapi ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih menang. Itu motivasi utamanya pembalasan dendam. Karena itulah Rasul Paulus mengajarkan tentang kemenangan yang sejati. Cara mengalahkan kejahatan bukanlah dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Bukan. Jika ini terjadi, melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan yang lebih besar, maka dua pihak ini sama-sama menjadi, bahasa kerennya sebagai pecundang. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan, kita balas dengan kejahatan yang lebih besar. Ini dua pihak ini sama-sama jadi pecundang, sama-sama.
Podo ae, podo jahati, podo eleke, podo. Lah wong jahat dibales jahat, bahkan jahat yang lebih besar. Karena kan ada ungkapan orang dunia berkata pembalasan itu lebih kejam. Nah ini berarti dua pihak ini sama-sama jadi pecundang, sama-sama dikuasai, dikendalikan oleh kejahatan. Mereka sudah sama-sama masuk dalam mata rantai kejahatan. Rasul Paulus berkata, kunci untuk mengalahkan kejahatan adalah menghindari kejahatan sekaligus melakukan kebaikan. Kunci untuk jadi pemenang yang sesungguhnya, pemenang yang sejati, itu adalah mengalahkan kejahatan dengan menghindari kejahatan sekaligus melakukan kebaikan. Sekali lagi, memang ini bukan hal yang mudah. Naluri alamiah manusia kalau mendapat perlakuan yang jahat, kepinginnya balas juga dengan yang jahat, supaya ngerasa kamu loh sudah nyakiti aku, sekarang rasa tak sakiti balik itu kayak apa rasanya. Itu loh, ya rasa biar kamu tahu. Nah Tuhan ternyata tidak inginkan kita seperti itu. Tuhan ingin supaya kita boleh jadi pemenang yang sejati. Pemenang yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mendapat perlakuan yang jahat, kita kalahkan kejahatan dengan cara tidak balas, berarti menghindari kejahatan, sekaligus membalas dengan berbuat baik, melakukan kebaikan. Ayat penutup terakhir, Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Setelah di pelayan-pelayan mimbar bisa maju ke depan. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dalam dosa, dalam kejahatan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, dari perbuatan dosa atau perbuatan jahatnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dalam kebenaran, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu maksudnya tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, akan datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat, memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita sama-sama belajar mengalahkan kejahatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan meresponi firman yang telah kita terima. Kita katakan lewat satu pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh Yesuslah yang berpegang
kekuatan-Mu yang menolong dan mengampunkan kami. Firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, mengingatkan kami tentang kunci untuk mengalahkan kejahatan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang yang sejati, karena kami berhasil mengalahkan kejahatan dengan cara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami sadar ini sungguh hal yang sulit buat kami secara manusia. Namun karena Tuhan yang memerintahkannya, kami mau belajar untuk melakukannya. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh memutuskan rantai kejahatan. Kami tidak berada di dalam siklus kejahatan. Kami tidak dikuasai dan dikendalikan oleh kejahatan, tetapi kami justru boleh menaklukkan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang yang sejati, yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus berbicara, mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat, Tuhan Engkau berkati umat-umat-Mu, diberkati di dalam iman rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, diberkati di dalam keluarga, rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah, diberkati dengan kesehatan, diberikan hikmat, akal budi, sehingga kami boleh memilih dan menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga berkat dan anugerah Tuhan terus mengalir, melimpah dalam hidup setiap kami sebagai umat-umat Tuhan.
Akan kami percaya Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan. Jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, ialah mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya, dan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, memberkati semua ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mencurahkan berkat secara rohani, sehingga membawa umat-umat Tuhan boleh mengalami makna Natal yang sesungguhnya terjadi dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa.